ngejelasin tuh ya, apa itu administrasi kependudukan, apa keuntungannya buat kita gitu kan. Terus bagaimana kondisi kependudukan di Indonesia. Tapi Pak, kenapa banyak saudara kita yang pertama acuh, masa bodoh dan gak peduli? Faktornya apa Pak yang membuat masyarakat itu seolah-olah nggak peduli, acuh, dan ya masa bodoh, terserah itu mah tuh Pak? Ya, kalau kami lihat selama ini di masyarakat itu, kenapa mereka tidak mengurus? Yang faktor pertama tentu kesadaran ya. Kesadaran. Yang mana di Stranas yang tadi sudah saya sebut, itu salah satu poin juga masuk. Stranas itu bagaimana peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat mengurus, mencatatkan setiap peristiwa penting yang dialaminya. Peristiwa penting yang dialami itu apa? Lahir, mati, kawin, cerai, itu semua harus dicatat. Perubahan jenis kelamin itu juga harus dicatat, ya kan? Nah, itu kan kejadian yang terakhir itu kan ada yang ditahan, kemudian ternyata KTP-nya jenis kelaminnya masih laki-laki kan, padahal wujudnya udah perempuan. Nah, dia mungkin belum mencatat perubahan jenis kelamin. Padahal itu diatur perubahan jenis kelamin. Jadi dia bisa ditahan di rutan yang perempuan kan. Kalau sudah, tapi karena belum ya tetap dia walaupun fisiknya perempuan, karena KTP-nya laki-laki ya dia ya itu. Jadi itu yang harus ditingkatkan ya, kesadaran masyarakat untuk dan keaktifannya untuk mencatatkan peristiwa penting. Selain itu faktor apa lagi Pak yang membuat masyarakat acuh tak acuh, masa bodoh dan nggak peduli? Ya, yang pertama tadi kan kesadarannya. Dan kesadaran ini terkait dengan sejarah pencatatan kependudukan dan pencatatan sipil sendiri yang baru mulai dibuka untuk umum tahun 80-an, kemudian baru punya undang-undang administrasi kependudukannya tahun 2006. Jadi wajar ketika masyarakat menjadi belum cukup memahami bahwa ini penting gitu ya. Dan saya rasa Stranas yang tahun 2019 ini sudah tepat menyoroti faktor kesadaran itu. Karena itu memang yang harus ditingkatkan. Kalau ditingkatkan nanti mereka. Nah, faktor lainnya adalah mungkin karena dulu sulit ya, tidak terjangkau. Mungkin dulu ada denda, mungkin ya kan. Nah, tapi kalau sekarang sudah tidak ada denda, semuanya gratis, ya kan, dan segalanya dipermudah. Apalagi dengan adanya kerjasama atau koordinasi yang baik antar berbagai kementerian dan lembaga yang melakukan pelayanan publik. Jadi segala sesuatu nantinya akan lebih mudah. Ya. Jadi pertama gratis Pak, nggak ada denda. Dan kalau lebih mudah, pasti orang mau urus. Misal pindah datang. Kalau dulu kan pindah aja sulit sekali. Di satu sisi dituntut untuk update kalau pindah, di sisi yang lain pelayanannya sulit dulu. Sekarang makin dipermudah. Ya Pak. Misal untuk pindah cukup lapor di tempat tujuan. Tidak perlu diurus di tempat asal. Itu bisa terjadi karena datanya sudah baik, sistemnya udah jalan. Nah, itu makin ke depan pasti akan makin mudah. Dan kalau orang mudah, pasti orang akan selalu mengupdate. Iya, benar banget Pak. Kalau sulit, ya tidak akan update. Malas cuma bawahnya. Contoh, Facebook. Update status kan gampang. Update dia tiap hari. Benar banget Pak. Nah, itu kan dari administrasi udah dijelasin, keuntungan dan juga kondisi, terus faktor yang menyebabkan masyarakat acuh tak acuh tentang administrasi kependudukan. Nah, di sini apa sih Pak? Apa peran Institut Kewarganegaraan Indonesia dalam hal administrasi kependudukan, dalam hal dokumen kependudukan? Apa sih Pak perannya Pak? Tugasnya Pak, perannya apa gitu? Apa cuma dibentuk itu hanya untuk diam, untuk eksistensi, untuk pencitraan doang, atau untuk apa Pak peran dari Institut Kewarganegaraan Indonesia? Ya, kalau peran IKI sendiri kan pertama kalau secara regulasi kan IKI turut mewarnai upaya-upaya untuk penyusunan legislasi itu sendiri, ikut memberikan masukan terkait perkembangan Dukcapil dan sebagainya. Di sisi lain di lapangan kita juga sebelum pandemi kita punya relawan di 20 kabupaten kota. 20 Pak ya? Iya, 20 kabupaten kota yang tersebar di daerah sekitar Jabodetabek, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Ya, jadi melalui relawan itulah IKI berperan mendampingi masyarakat yang masih kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan. Karena kan banyak masyarakat ini tidak paham
Terus banyak yang terhambat karena jauh. Jarak juga Pak ya? Jarak, iya. Jadi ada yang harus sewa kapal 1,5 juta untuk pulang pergi. Wah, di Kalimantan misalnya ya. Kalimantan. Nah iya, makanya relawan IKI datang untuk mempermudah gitu ya. Iya, bukan mempermudah, maksudnya diurus secara kolektif. Sehingga kan lebih murah jatuhnya. Karena beramai-ramai dia tidak perlu sewa kapal. Biar relawan IKI yang pulang pergi. Tapi bawanya langsung banyak gitu. Jadi sekali langsung gitu ya. Ya, betul. Nah gitu pemirsa. Jadi ada administrasi kependudukan, dokumen kependudukan itu sangat perlu, sangat ya bermanfaat, sangat menguntungkan untuk diri kita pribadi dan kondisi di Indonesia yang dari dulu sampai sekarang sedikit demi sedikit memasuki fase yang meningkat dan bagus juga gitu. Nah dan juga faktor-faktor yang tadi coba deh kita sedikit-sedikit hilangkan, dari mulai malas, dari mulai nggak sadar. Mari kita sadarkan diri kita sendiri untuk peduli tentang catatan kependudukan. Itu mungkin. Tapi sebelum kita berpisah, Pak, apakah ada closing statement untuk pemirsa? Oh iya, baik. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan suatu identitas yang mutlak dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dan dokumen ini akan menyebabkan kita bisa terpenuhi hak-hak kita di bidang ekonomi, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Dan dokumen terpenting bagi setiap warga negara Indonesia hari ini ada 3. Akte kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga. Kalau Anda sudah punya dokumen-dokumen ini, maka semua dokumen yang ada itu bisa diurus. Dan hilangkan paradigma lama bahwa mengurus hal-hal ini adalah sulit. Harus kita memulai yang baru, bahwa mengurus ini sekarang mudah, cepat, dan membutuhkan kesadaran kita semua. Itu saja, terima kasih. Itu mungkin dari kami Institut Kewarganegaraan Indonesia. Terima kasih. Sampai bertemu di lain waktu. Dan salam Indonesia.